Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat sore. 3 menit Pak, Mas Wok, 3 menit. 3 menit nggak ada Mas, karena saya setuju semua. Selamat coffee break, Mas. Para senior yang terhormat, saya hanya pelaku melaksanakan perintah. Yang saya simpen jadi kenang-kenangan surat penunjukan Korwil Kalimantan, tak simpen sak matiku. Tenang, karena apa? Ya minggu tinggalannya. Hari ini ada yang baju orange, baju hitam, baju ungu. Alhamdulillah luar biasa. Tolong dirumuskan hari ini, kalau bisa rembukan selesai. Selanjutnya pikirkan adik-adik. Mana yang dansat masih bertahan? Sudah tidak ada dansat, masih ada. Nggak berani ada saya, ada Mas Guru kok pulang remuk. Itu aja, terima kasih. Lanjutkan Mas Guru, monggo. Siap, Mas Guru, Mas Guru. Terima kasih sekali. Dan sebagai ada lagi Pak? Nggak ada. Oh ya, katanya ditanya. Ayo mantap aku. Oh enggak, saya mau meneruskan Pak. Ayo monggo. Oh iya, ya sudah. Orang tak kayak rokok. Terima kasih kepada sesepuh kita yang kebetulan beliau bisa ikut hadir bersama kita. Kalau nggak salah beliau itu bukan resimen mahasiswa, tapi resimen apa Pak tadi Pak? Lebih jelasnya beliau akan memaparkan lebih lanjut. Monggo kepada beliau Bapak Insinyur Gunung Rajiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita bersama. Saya hanya secara besar membicarakan revitalisasi. Tapi revitalisasi itu berkaitan dengan proses kegiatan dan sejarah. Termasuk tadi tanggal tidak usah dipusingkan gitu kan, karena selalu proses itu ada de facto, ada de jure. Seperti negara kita proklamasi tahun 17, NKRI kan tanggal 18, kan tidak masalah, kan begitu. Ini pun juga tanggal 23, 24 ada yang Oktober yang tidak masalah, ini sejarah. Gitu. Nah, dari sana saya mulai menba gitu. Saya dengan Mas Timbul itu mengerti sejak kecil Mas Timbulnya, karena saya suami istri itu temannya orang tuanya Mas Timbul. Orang tua Mas Timbul kan angkatan laut. Nah, kami tinggal di Tumangan. Saya yang selalu menyatakan sunai jadi membang ini kan gitu. Alhamdulillah Mas Timbul bisa memimpin kan gitu. Saya senang gitu. Baik, saya maunya dulu itu jadi tentara. Dari SMA 3 atau 64 mlebu AMN terakhir bareng Pak Indro Priyono sekarang jenderal, aku ra ketongko. Ya terus mlebu setengah militer wae. Tahun 65 dadi menbah. Masih UGM 64, 65 menbah. Nah, sejarah tadi 20 Januari kan Menteri Pertahanan melantik Rektor UGM, saya masih UGM, Profesor Dr. Insinyur Herman Johannes sebagai Komandan Resimen Mahakarta yang pertama dengan sekomennya Mas Dr. Iwan Soekarno. Nah, yang saya katakan adalah untuk revitalisasi. Dulu namanya itu Resimen Mahasiswa Pembangunan Serbaguna Mahakarta, begitu. Nah, pada waktu dilantik itu Pak Yani, gitu. Pak Dalio sekarang masih hidup, itu yang membawa 2 aja. Nah, kemudian kaitan dengan sejarah, ya saya main banyak itu Kompi 3, begitu kan? Itu masih BTN-BTN jadi satu, karena keputusannya itu setiap daerah membentuk resimen mahasiswa. Nah, belum ada batalion, belum ada apa namanya
Yuda kan gitu ya. Ya latihan biasa di Purworejo kan gitu. Nah itu sejarah. Sehingga kalau revitalisasi, mengapa nama Batalion Serbaguna, Resimen Mahasiswa Pembangunan Serbaguna, Mahakarta, karena itu kan saran Pak Sultan IX nggak salah dan juga Pak Rektor waktu itu untuk manfaatnya tadi untuk membangun daerah dan membangun bangsa kan gitu ya. Sehingga karena kita sebagai mahasiswa diharapkan bisa memiliki banyak masing-masing banyak ilmu akan bermanfaat untuk pembangunan daerah dan pembangunan Indonesia. Nah kalau revitalisasi apakah itu tidak juga kita gemakan lagi sebagai nama resimen kita gitu ya. Ini kan yang resimen mahasiswa ya, belum alumninya, kalau alumni nanti itu. Nah jadi waktu itu Balawa dan sebagainya proses dan kaitannya dengan Irian Barat dan sebagainya gitu ya. Itu belum ada SKB 3 Menteri, itu kan 77, 78 itu baru dibentuk tadi Yuda dan juga Batalion. Karena 3 itu kan sudah diserahkan mengurus orangnya ke pendidikan, mengurus kegiatannya di daerah ke Menteri Dalam Negeri, yang latihan militernya Hankam kan begitu. Ya dulu pernah kita mau dibubarkan ya kembali karena banyak organisasi masyarakat iri kok kita jadi anak negara kan begitu. Oke, itu pengalaman yang lalu. Nah sehingga pengalaman nama tadi itu untuk revitalisasi berarti ini kan ini disarankan kita pernah diskusikan dengan Darmen dan sebagainya gitu ya. Ini kan alumni, ini kan menwanya begitu. Dengan berbagai kegiatan tadi saya setuju Pak Budi Siono dan yang lainnya tadi untuk peningkatan fungsi dan sebagainya kegiatan saya sangat setuju. Karena tadi pembangunan itu memerlukan semua ilmu, semua kegiatan dengan pengabdi yang tulus dan sebagainya tadi saya sangat setuju. Oke, itu kaitannya dengan resimen mahasiswa. Kemudian alumni Menwa. Alumni Menwa itu secara nasional tadi kan ada 3 tingkatan. Alumni universitasnya sendiri, ya kan? Lalu alumni Mahakarta yang DIY. Lalu yang nasional itu kan ada alumni yang gabungan seluruh. Nah, gabungan seluruh itu tadi dulu para pengurus Menwa Jaya, Mahakarta, Surabaya, Banjarmasin dan Rembukan beberapa kali di Bandung, Jakarta dan sebagainya. Bagaimana baiknya membentuk alumni Menwa yang Indonesia? Mengapa begitu? Karena kalau alumni sesuatu daerah bergeser tempat lain kan tidak bisa gabung. Nah kalau dibentuk alumni Menwa Indonesia itu kan memang bisa gabung. Ya sekarang di Jogja ini ada orang dari Mawarman, ada dari Diponegoro, dari yang lain negara kan itu bisa gabung bareng-bareng. Kan tidak bisa masuk alumni Menwa Mahakarta gitu kan dia. Nah itu tahun 80 dideklarasikan di Jogja. Saya pelaku karena saya organizing komitenya gitu ya. Dibantu Kewilhan membentuk alumni itu yang namanya waktu itu masih Ikatan Alumni Menwa Alumni Resmi Indonesia gitu. Baru tahun 2005 dan sebagainya lalu menjadi IARWI tadi. Nah, jadi itu logika organisasi begitu. Karena tidak itu tidak masalah gitu kan ya. Karena itu hierarki secara nasional di mana-mana ada itu. Alumni universitasnya sendiri, alumni daerahnya yang Jogja, Mahakarta,
yang di sana juga Mahajaya, Mahasori dan sebagainya. Tetapi yang di atas itu ada alumni mahasiswa Indonesia. Monggo, aktif monggo, tidak aktif tidak masalah. Tapi itu ada di mana-mana. Perkataan lain tadi tambah-tambahan itu kan kesenangan, ada menembak dan sebagainya. Monggo, begitu. Nah ini Army sedang akan munas besok 21 dan 23 Pak Bambang berangkat, aku mau berangkat, tidak boleh anak-anak Pak Wisnu rasa rumah karena saya baru umur 18 jadi tidak boleh kemana-mana. Nah jadi alumni Menba itu saya kira memiliki tugas selain mengurus dirinya sendiri juga memiliki tugas pembinaan adik-adiknya, Menbanya gitu guys. Nah saat ini saya kira saya banyak teman, banyak ini adik-adik saya, mungkin anak saya, mungkin cucu saya yang jadi Menba kan gitu ya. Nah itu setelah 80 tadi beberapa Oktober saya banyak diminta berbicara sampai mengapa ada alumni itu saya di pusat juga membicarakan itu. Saya banyak materi transparansi, mohon maaf dulu belum ada langsung ketika begitu masih saya tulis tangan gitu. Nah saya bisa menceramakan nanti kapan saja di mana saja oleh pertemuan mana saja. Intinya bahwa Menba itu menjadi laboratorium kepemimpinan. Tadi kan ada priorisasi kepemimpinan dan bela negara. Sifat kepemimpinan itu harus dikembangkan, ya kan? Siapa menjadi pemimpin itu ya ada yang bakat, ada yang perlu dibentuk. Nah itu harus ada, jadi ada regenerasi dan sebagainya. Lalu selain laboratorium kepemimpinan juga tempat memberikan usaha. Beberapa tempat lain sudah membentuk badan usaha supaya kan kita masing-masing kan tidak keluar dari kotanya sendiri. Harapannya kan ada upaya bersama gitu kan. Nah itu mungkin itu yang belum banyak dikembangkan, itu yang kalau mau revitalkan ya kita penting membentuk badan usaha bersama untuk membiayai kegiatan-kegiatan kita. Karena tadi yang dibicarakan bahwa itu akan banyak fungsi nantinya, bisa dilakukan di berbagai tempat, berbagai tingkatan, itu kepentingan berbagai hal. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kaitan revitalisasi tadi adalah kaitannya dengan yang bela negara tadi. Artinya bela negara kita bisa juga berceramah kepada kabupaten, kota, kecamatan dan sebagainya tadi, bukan ya? Sebagai bagian tugas negara, apakah itu cadangan dan sebagainya, sebagai apa, balai cadangan itu ya biasa. Jadi kita memang merevitalkan sesuai dengan tingkat perkembangan dinamika kehidupan saat ini. Tapi laboratorium kepemimpinan itu yang jelas harus, karena ini alumni ini kan nanti banyak tersebar di berbagai daerah, di luar negeri juga ada dan sebagainya. Jadi akan menjadi pemimpin itu masa depan itu tergantung bagaimana kita saat ini membina adik-adik kita. Nah itu jadi kita para alumni punya tugas penting dalam rangka revitalisasi tadi. Kemudian satu hal lagi ya, katanya begini, karena tadi dikatakan Mas Ananto, Mas Timbul dan sebagainya. Apakah kita tidak berpikir pada saat rekan-rekan kita itu dipanggil pulang ke atas, apakah kita bisa melakukan upacara pelepasan secara kekeluargaan, baik menbanya, baik alumninya, gitu kan? Itu kan keinginan kita sendiri. Kalau aturannya mungkin belum ada, tapi kan kita boleh sebagai keluarga. Veteran juga boleh kok. Kita kan juga boleh, kan begitu. Artinya, ya kalau tidak boleh menggunakan merah putih, menggunakan lambang apa? Menba kan begitu. Monggo, itu perlu menjadi bagian penting. Kemudian satu yang tersayang adalah perlu menuliskan sejarah. Nah, sejarah Menba Makarta itu kan mulai 1963 tadi.
Terima kasih Pak Uji sudah mengumpulkan sejarah Makarta UGM. Itu saya kehilangan nuansanya di depan karena itu mulai batalan 1 kan 7778. Lah saya 65 kan belum masuk. Artinya ini masih ada sejarah yang hilang. Saat ini masih ada pelaku-pelaku waktu itu Pak Galio, terus Bu Profesor Karyati, Profesor Donato, kemudian lain lagi masih bisa dicari untuk menanyakan bagaimana antara zaman Balawa sampai sebelum SKP 3 Menteri hitungannya. Nah itu sehingga ada sejarah Menwa TY Makarta, ada sejarah alumni Menwa Makarta, kan gitu. Nah saya sudah mengisi juga sejarah IAMI. Oke, saya itu saja. Semoga nanti menjadi perhatian para pengurus saat ini dan selamat bekerja. Saya senang kalau nanti ada banyak penerus yang akan menjadi menwa-menwa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Insinyur Gunung Rajiman, sesepuh kita yang telah memberikan banyak nasihat dan juga wejangan. Kemudian ini sudah 4:30 kalau nggak salah, belum sholat asar kan ya, sholat asar dulu nanti kita tentukan. Ini akan menjadi momentum bagi kita. Satu, penentuan kesepakatan nanti untuk hari lahir Ika Mahakarta. Yang kedua adalah penentuan tentang, mungkin kemarin ada sedikit perubahan tentang struktur di Ika Mahakarta. Dan nanti ada mungkin penentuan tentang masalah satu SAR, yang kedua LBH di dalam struktur Ika Mahakarta. Yang ketiganya adalah saya kira kita semua setuju dalam hal revitalisasi Menwa seperti yang kita dengar tadi. Yang jelas sekarang monggo sholat asar dulu, nanti kita lanjutkan kemudian setelah ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Langsung aja. Karena aku ditakuin malaikat yang melur-lur sholat aku wegah nek dosa ya. Jadi kayak gini, oke. Kalau asar boleh akhir, ya nanti Pak Ketum yang nanggung dosanya. Baik, sekarang gini aja. Mungkin tidak ada masalah usul saran atau argumen masalah tanggal untuk ketentuan hari lahir Ika Menwa Mahakarta 1/23, 2/24 itu dalam bulan Juli. Yang ketiga adalah tanggal 7 Juli Oktober ya, masyaallah. Yang 23 Juli silakan tunjuk tangan. 23 Juli 23 Juli 1, 2, 3, 4, 5. Saya hitung ya, 5 ya, baru 1, 2, 3, 5 suara. Yang 24 Juli 24 Juli saya yang 24 Juli saya yang 24 Juli. Satu. Yang 7 Oktober ya, terbanyak 7 Oktober ya, siap-siap aja menghadapi gugatan nanti ya, saya yang gugat. Itu yang pertama. Yang jelas nanti ini keputusan ini adalah kesepakatan yang akan dibuat, ada berita acaranya, apapun keputusannya itu nanti akan dibuat suatu kesepakatan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah SAR dan LBH langsung masuk ke organisasi induk Ika Mahakarta atau berdiri sendiri.
Sebenarnya itu belum banyak bahasan di masalah itu ya. Ya, jadi kalau ya, ya, sebelumnya untuk masalah SAR akan ada penjelasan sedikit dari Pak Sekung, Pak Edwi, saya persilakan. Terima kasih Mas Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi di sini terkait dengan persoalan struktur organisasi IKA Mahakarta, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan struktur SAR Mahakarta. Jadi begini, kami ini kepengurusan di tahun 2022-2025 setelah selesai Mubes 3 di UPN Veteran Yogyakarta, itu kemudian mendapatkan mandat. Satu adalah menyusun kepengurusan dengan 5 formatur. Sudah kita laksanakan pada waktu itu, lalu kami melaksanakan rapat kerja. Kebetulan di kampus 2 yang berbarengan dengan peresmian Sekretariat IKA Mahakarta yang baru, karena tadi betul yang disampaikan oleh Mas Bandono, waktu itu ada di SMA 7 dan saya kenal Mas Bandono itu justru bukan dari Menwa, tapi dari SMA 7, karena waktu itu saya diminta bantuannya untuk menjadi anggota komite SMA 7 walaupun anak saya nggak sekolah di situ dan anak saya belum SMA waktu itu. Nah, lalu di rapat kerja yang pertama belum dibahas, hanya konsolidasi, tapi bulan berikutnya di tahun 2023 di bulan Februari kita membahas kembali penyempurnaan dari ADART. Nah, pada waktu itu ada sedikit kebingungan dari kita karena SAR Mahakarta berada di bawah struktur organisasi IKA Mahakarta. Tiba-tiba ketuanya, komandan kompinya diganti. Komandan kompinya diganti, tapi Pak Ketua Umum nggak ngerti, loh kok bisa diganti? Kan kalau ada pergantian organisasi di bawah langsung dari Ketua Umum, mestinya konfirmasi dulu dengan Ketua Umum pada waktu itu. Lalu saya mencari tahu nih informasinya kok bisa begini. Waktu itu Mas Gatot tiba-tiba diganti ya. Akhirnya saya mendapatkan amanah dari Pak Ketum untuk berhubungan dengan Mas BS. Alhamdulillah bisa nyambung dan kami berkomunikasi dengan Mas BS. Komunikasi dijalankan dengan baik antara senior dengan junior. Dan pada waktu itu dijelaskan dengan sangat jelas dan rapi oleh Mas BS bahwa yang namanya SAR Kompi Mahakarta itu posisinya sama seperti para potensial lainnya, para komunitas-komunitas yang ingin mengabdikan tenaga dan pikirannya pada SAR DIY. Seperti Pak Sikaton kan juga punya itu bergabung dengan SAR DIY. Nah, atas dasar itu kemudian kita sampaikan kepada Pak Ketum, lalu dibahas di dalam
rapat kerja di bulan Februari tahun 2023 di UPN di sekretariat. Yang menjadi bahasan, jadi kami pada waktu itu kalau ada satu struktur lalu double dua loyalitas itu kan nggak baik. Artinya apa? Jangan sampai ada negara di dalam negara. Maka di dalam rapat kerja itu kemudian SAR Mahakarta tidak lagi berada di struktur IKA Mahakarta. Jadi bukan karena persoalan ketidaksukaan pada personel, ketidaksukaan pada organisasinya, itu bukan. Tapi kami tidak ingin adanya dua loyalitas. Yang satu menginduk ke sana, yang satu menginduk ke sini, atau yang satu harus menginduk ke SADIY, yang satu menginduk ke IKA Mahakarta. Padahal permintaan Pak Ketum sendiri, SAR Kompi Mahakarta waktu itu harus langsung di bawah Ketua Umum, karena segala sesuatu yang bersifat under circumstance ya, K3 dan sebagainya itu lazimnya langsung di bawah puncak pimpinan. Dan pada waktu sudah dilakukan. Tapi di rapat perkembangan berikutnya ada pergantian ketua umum, kok ketum kita nggak ngerti dan sebagainya, mestinya kan ada informasi yang seperti itu. Nah oleh karena itu di Februari 2023 rapat kerja itu kemudian tidak dimasukkan lagi SAR Kompi Mahakarta. Jadi itu ya klarifikasinya. Jadi bukan karena ketidaksukaan terhadap personel atau ketidaksukaan pada satu kelompok tertentu, bukan itu. Tapi ini hanya masalah soal struktur organisasi supaya tidak ada double loyalitas. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Jadi sebenarnya adalah seperti itu. Jadi kalau ada info yang mengatakan oh ini nggak suka, bukan itu, sama sekali tidak seperti itu. Nah monggo ini Mas Juli dibicarakan, setidaknya kami sudah melakukan klarifikasi itu ya terkait dengan SAR Kompi Mahakarta. Dan alhamdulillah saya tetap berterima kasih kepada para senior, para kolega dari SAR Kompi Mahakarta yang masih terus membersamai kita. Mungkin secara organisasi, secara struktur tidak ada lagi, tapi kan kita tetap seramung, kita tetap berkomunikasi, kita tetap menjalin hubungan interaksi. Ini terima kasih sekali, apresiasi sekali sudah tersorawuh di sini, dan semoga nanti kita ketemu lagi jalan keluarnya yang bagus seperti apa, agar nantinya kita saiyek saiko kroyo, kalau dalam pepatah bijaksananya dalam kearifan lokal Jawa itu adalah seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu yang disampaikan. Mungkin ada tanggapan sepatah berpatah kata dari Ketua di SAR Mahakarta. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusman Triwayudi dari SAR Kompi Mahakarta. Mungkin saya juga ingin menyampaikan klarifikasi ya, bahwasanya telah sampaikan oleh Setum tadi bukan karena tidak senang dan tidak suka. Apapun itu organisasinya, baik itu MSC, baik itu Kompi Mahakarta, itu tetap Mahakarta. Kita adalah alumni resimen mahasiswa Mahakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Jadi tidak ada kotak-kotak, tidak. Ketika kita IKA Mahakarta ya IKA Mahakarta. Dalam tugasnya mungkin dari masing-masing kelompok, mungkin kelompok Kompi Mahakarta di rescue, nah itu ada kegiatan yang sifatnya mungkin mendadak dan sebagainya, itu mungkin ada struktur sendiri, mungkin di MSC ada sendiri, mungkin seperti itu. Jadi kita tetap saudara, tetap bersatu untuk Mahakarta menuju Indonesia. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada intinya tetap seperti semula, mungkin terpisah atau gimana kayak gitu, atau akan gabung secara struktur.
sendiri. Struktural sendiri. Artinya di luar IKA Mahakarta. Di luar IKA. Jadi artinya kayak gitu. Nggak ada jalur apapun kayak gitu maksudnya. Iya. Monggo diperjelas. Baik, jadi yang sudah berjalan saat ini Kompi Mahakarta itu sebenarnya belum begitu kokoh. Artinya dulu sepengunduran diri Pak Gatot Nyun Sewu ya, saya waktu itu dipanggil oleh Pak BS sama Pak Bandono didaulat untuk menggantikan beliau Pak Gatot. Sebenarnya saya keberatan karena memang kesubikan saya, tapi wes lah mas dilakoni itu kegiatan sosial gitu. Akhirnya ya udah saya menyatakan siap dan ini udah berjalan beberapa tahun. Masalah organisasi, struktural organisasi ini nanti enaknya bagaimana nanti mungkin bisa digodok. Ada situ kan ada tambahan jalur komando dan jalur apa namanya koordinasi ya, seperti yang disampaikan di bagian itu. Nah itu mungkin nanti monggo dengan poro-poro ya, dengan poro-poro. Nah saya ibaratnya hanya siap melaksanakan tugas dalam arti yang kegiatan yang ada saat ini adalah kita memberikan bekal pada adik-adik menua baru lulus untuk dididik rescue di dalam wadah Kompi Mahakarta. Setiap habis latsar menua itu ada di Kompi Mahakarta ada dik latsar yang angkatan ke-6 ini kebetulan sudah diikuti dari luar juga. Yang terakhir itu ada sekitar 30 peserta. Harapannya ke depan kita mempunyai lembaga pendidikan SAR yang nanti di bawah Basarnas. Mungkin seperti itu Pak Yudi. Ya, jadi kalau misalnya struktur kayak gitu, enggak apa-apa atau gimana? Nah, karena saya enggak yang apa-apa. kemarin itu yang merah itu sudah terputus. Nah, kalau besok mau berdebat lagi itu bisa, tapi tidak bisa sekarang. Bisa serta-merta. Minimalnya adalah raker pengurus. Yang minimal dilaksanakan adalah 3 bulan untuk pemasukan itu. Jadi kalaupun sekarang sepakat itu nggak bisa langsung menjadi struktur seperti ada keputusan berdasarkan rapat kerja itu. Jadi kalau misalnya kayak gitu mandiri dan koordinasi tetap dalam lingkungan struktur organisasi IKA Mahakarta. Ya. Kalau seperti itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, ya. Artinya itu kan jalur koordinasi ya. Iya. Ini kita struktur organisasi menua di kampus dulu. UKM itu kan kalau sekarang kan kita di bawah UKM. Sebenarnya jalur kita kepala markas distrik menua itu adalah rektor. Jadi jalurnya jalur komando. Bukan jalur komando, jalur koordinasi dengan UKM yang lain sebenarnya. Maksudnya SAR itu atau Enggak, maksudnya Satmenba? seperti Menba Satuan kalau batalion yang dulu. Iya. Nah kan seperti ini dengan struktur organisasi di perguruan tinggi. Lalu kalau sekarang kan berarti kan SAR Kompi Mahakarta itu tidak di bawah ya apa yang di situ ada, kan mungkin bagian apa gitu kan. Jadi jalurnya koordinasi langsung dari ketum. Iya,